atau data angka yaitu AA dan AG. Selanjutnya yaitu data G atau gambar yaitu diperoleh GA atau GG. Maka dari contoh di atas ditemukan bahwa ruang sampel dari permainan itu yaitu S atau di mana seluruh atau semesta yaitu AA dan AG, GA dan GG. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu nilai peluang. Definisi nilai peluang sendiri adalah suatu bilangan yang menunjukkan seberapa sering kejadian tersebut terjadi. Di mana nilai peluang itu memiliki rumus yaitu PA atau peluang sama dengan NA per NS. Di mana NA itu banyaknya kejadian anggota A dan NS atau banyak NS itu sendiri yaitu banyaknya ruang sampel. Nah, di sini kan ada contoh lagi nih, yaitu sebuah tas berisi 5 bola berwarna merah dan 3 bola berwarna biru. Jadi kan 5 berwarna merah dan 3 berwarna biru. Jika kalian akan mengambil bola tersebut dari tas secara acak, berapakah peluang terambilnya bola berwarna biru? Nah, di sini kan jadi yang ditanyain itu kan berapa kejadian peluang dari berwarna biru. Nah, maka pertama kita mencari ruang sampel. Ruang sampel berarti kan kita menambahkan keseluruhannya. Di mana tadi kan merahnya ada 5, birunya ada 3. Yaitu maka kita di sini kita tulis yaitu M1 sampai dengan M5 di mana M itu kan bola merah dan bola biru yaitu kita lambangkan dengan B yaitu B1 sampai dengan B3. Nah, anggota A-nya tadi itu apa? Anggota A-nya kan tadi yang ditanyakan yaitu peluang kejadian terambilnya bola berwarna biru. Maka kita tulis yaitu B1 sampai dengan B3. Nah, tadi kita masukin rumusnya di mana PA sama dengan NA dibagi NS. Karena tadi jumlah peluang terambilnya bola berwarna biru kan ada 3, maka kita tulis yaitu 3 dibagi 8. Kenapa bisa 8? Karena tadi kan ditambahkan antara 5 ditambah 3, yaitu ada 8. Nah, maka dari situ ketemulah hasilnya yaitu 0,37,5. Nah, ini kalau 37, nah kalau dalam bentuk desimal maka 0,375. Nah, kalau dalam bentuk presentasi yaitu 37,5%. Selanjutnya yaitu apa itu peluang empiris? Peluang empiris atau bisa disebut juga sebagai frekuensi relatif yaitu banyaknya hasil suatu kejadian terhadap total banyaknya percobaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan yaitu menentukan peluang empiris. Nah, di atas itu kan ada contoh yaitu, nih saya baca yaitu dalam suatu eksperimen sebuah roda bernomor diputar berkali-kali. Banyaknya jarum menunjukkan masing-masing nomor pada roda tersebut. Tentukan frekuensi relatif jarum tersebut menunjuk nomor 5. Jadi kan ditanya nomor 5 gitu kan. Banyaknya diperoleh nomor 5 adalah 11. Nomor 5 tadi ada 11. Total banyaknya percobaan adalah N atau jumlah keseluruhan yaitu 7 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 5 ditambah 11 sama dengan 40. Dengan demikian, frekuensi relatif diperoleh nomor 5 adalah 11. Kenapa 11? Karena kan tadi nomor 5 kan keluar banyak 11 kali. Nah, jumlah keseluruhannya itu yaitu ada 40. Maka di sini 11 per 40 atau 11 dibagi 40 mendapatkan hasil dalam desimal yaitu 0,275 atau di dalam persen yaitu 27,5%. Selanjutnya adalah apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah harapan berapa kali terjadinya suatu kejadian terhadap beberapa kali suatu percobaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menentukan frekuensi harapan. Nah, di sini ada contoh lagi nih, yaitu sebuah roda putar juring-juring diberi warna merah, kuning, dan hijau. Jika roda tersebut diputar sebanyak 60 kali, berapa frekuensi harapan diperoleh warna kuning? Nah, jadi kan yang ditanyakan
berapa kali nih warna kuning? Banyaknya juring warna kuning adalah 2 dan banyaknya keseluruhan juring adalah 6. Nah, di sebelah sini kan yang warna kuning itu kan ada 2, semuanya keseluruhan itu kan ada 6. Nah, karena mereka ini ukurannya sama, maka peluang harapan untuk warna kuning adalah PA, diingat lagi kita masukin lagi rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS. Di mana tadi kuningnya itu ada 2 per 6, karena 6 kan tadi jumlah keseluruhannya sama dengan 1/3. Nah, maka kan ketemu nih hasilnya tadi 2 per 6 atau 2 dibagi 6 kan hasilnya 1/3. Nah, karena tadi bola juring itu diputar selama 60 kali, maka kita masukin lagi. Berarti hasilnya tadi 1/3 dikali 60. Maka hasilnya frekuensi harapannya ditemukan yaitu sebanyak 20 kali. Nah, selanjutnya di sini ada pemilihan sampel. Pemilihan sampel itu kan ada 3, populasi, sampel, dan ukuran suatu populasi atau sampel. Pertama, apa sih itu populasi? Populasi adalah semua objek yang diteliti. Nah, yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah suatu objek yang merupakan bagian dari populasi. Yang ketiga yaitu ukuran suatu populasi atau sampel adalah banyaknya anggota yang merupakan bagian dari populasi dan sampel tersebut. Selanjutnya, apa itu sampel representatif? Nah, suatu sampel dikatakan representatif terhadap populasinya jika distribusi sampel tersebut menyerupai sifat populasinya dalam hal bentuk, pusat, dan sebarangannya. Selanjutnya yaitu memilih sampel representatif. Nah, di atas ini itu kan ada diagram batang, yaitu sampel mangga-mangga tersebut akan dikirim ke distributor untuk diperkirakan harganya. Dari sampel A dan B pada gambar manakah sampel yang representatif? Nah, di atas itu kan ada A sama ada B tuh. Nah, maka sampel A itu tidak merupakan sampel representatif. Kenapa? Karena tidak menyerupai bentuk, pusat, dan sebarangan pada populasinya. Sedangkan sampel B itu merupakan sampel representatif. Kenapa? Karena memiliki bentuk, pusat, dan sebarangannya menyerupai populasinya. Nah, sebelum sampai ke penutupan acara, sampai sini, apakah ada pertanyaan? Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.